Jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Mantap guys. Oke, di hari Minggu ini saya bikin video di jam 9 pagi ya. Updatean terbaru yang akan saya sampaikan ini adalah bahwa di GrabCar sudah nongol jenis layanan yang lengkap ya guys. Dan ini baru pertama saya alami sepanjang sejarah saya jadi driver online. Ya, baru kali ini saya memiliki jenis layanan yang lengkap seperti rekan-rekan semua ya. Karena mobil saya kan mobil kecil 2 baris ya, karena layanannya kan minim ya. Mobil 2 baris itu paling layanannya hemat sama reguler aja. XL nggak ada, L nggak ada. Nah ini di momen lebaran ini layanannya nongol semua yang rental guys, khusus untuk Grab ya. Yang XL tetap nggak ada ya, namun yang rental ada semua. Ini saya tunjukkan nih. Aduh, sorry. Nah ini sangat menguntungkan sekali guys. Ada GrabCar sewa ya, atau Grab rental istilahnya ya. 3 jam, 5 jam, 8 jam, 12 jam, 8 jam. Ini bedanya apa ya? 8 jam yang ini sama 8 jam yang ini bedanya apa nih? Wes, apapun itu, selamat menikmati teman-teman semua di momen-momen lebaran dan libur lebaran kali ini. Semoga layanan ini bisa bermanfaat dimanapun kita berada. Kalau teman-teman mudik juga bisa narik di tempat asal kampung teman-teman semua ya. Nah ini saya nggak ngikuti, memang nggak update, jadi saya nggak tahu ini berlakunya sampai kapan. Tapi biasanya itu berlakunya sampai momen libur lebaran selesai. Jadi nanti setelah libur lebaran selesai ini hilang lagi. Karena GrabCar sewa atau GrabCar rental itu hanya ada pada mobil yang 3 baris guys ya. Kalau 2 baris kayak gini nggak ada ya. Yang 3 baris pun itu nggak semuanya nongol, harus ada kita menyelesaikan modul lah istilahnya ya. Modul itu terus baru aktif, jadi nggak otomatis aktif saya rasa yang rental ini. Nah ini momen lebaran aktif semua, namun sampai detik ini juga belum ada orderan guys. Ini saya juga narik gokarnya dan sampai detik ini pun tidak ada orderan sama sekali, masih minim, masih sepi. Teman-teman yang komen kemarin juga banyak yang berpendapat serupa bahwa tarian di momen lebaran kali ini memang nggak seperti momen lebaran sebelum-sebelumnya, yaitu cenderung sepi atau menurun bahkan ya. Nggak tahu kenapa, mungkin efek ekonomi yang belum stabil, memburuk, atau driver sudah terlalu banyak karena banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Terus jalan satu-satunya juga otomatis menjadi driver online, baik ojol maupun taksol. Nah akibatnya kan driver semakin banyak, penumpang cenderung stuck atau bahkan turun atau terbagi-bagi kan dari beberapa aplikator. Ada Gokar, ada Grab, ada InDrive, ada Maxim, penumpang terbagi-bagi. Sedangkan jumlah driver sudah terlalu banyak. Yang dulunya jadi penumpang, nah sekarang pun penumpang jadi driver guys. Nah sekarang gimana ya? Asal kita punya mobil aja deh didaftarkan kan bisa. Akibatnya entah aktif atau enggak aktif, aktif narik atau enggak, orang punya aplikasi guys ya. Jadi nariknya beragam, ada yang part time, ada yang seenaknya misalnya ya, sedapatnya, atau ya cuma untuk ngunduh-ngunduh ngono lah ya, untuk akunnya cuma untuk penghias aja, jadi nggak aktif narik 24 jam. Yes, it's okay, nggak masalah, itu hak semua orang. Wong aplikator pun juga nggak membatasi. Cuma yang saya rasakan memang orderan tuh bener-bener menurun akhir-akhir ini. Tapi saya yakin dan meyakininya. Ini kan memang H-1 ini ya, tanggal 30 saya bikin vlog ini. Besok tanggal 31 kan lebaran ya. Nah habis lebaran libur ya, masih ada seminggu itu. Wah itu mari kita gas, sudah pasti ada orderan itu guys. Dan saran saya, pesan saya, monggo kerso bagi teman-teman yang mau ikut area atau ngejar bonus silahkan. Toh juga sekarang update-annya Gokar kan nggak ada suspend.
Jadi menurut hemat saya kalau lebaran semua harga-harga pada naik ya. Saya tadi jajan soto ayam kemarin itu udah naik 1.000 guys. Yang biasanya harganya cuma 10.000 jadi 11 atau bahkan 12. Naik GrabCar dan GoCar aplikator seharusnya juga naik. Nah, saran saya kan nggak usah nyalakan hemat, rugi guys. Semuanya barang-barang pada naik, masa kita ya nyalakan hemat. Tapi ya semuanya terserah teman-teman sih. Kalau teman-teman yang lebih mantap pakai hemat dan ikut area, ngejar bonus, bahkan ngejar insentifnya GoCar yang dari tanggal 28, 28, 29, 30 ngejar bonus 300.000 untuk basic ya. Nah itu silakan, itu sebenarnya gampang guys. 2.000 poin kan 20 trip ya, 20 trip 300.000 dalam 3 hari itu gampang sebenarnya. Tapi segampang-gampangnya kalau memang nggak ada orderan ya bisa nggak bunyi sama sekali guys. Itu pertama. Yang kedua, saya nggak ikut insentif tersebut karena jam kerjanya dari siang, dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Nah saya berpikir ini gimana sih ngasih insentif kok nggak ikhlas kayaknya ya. Kalau niat ngasih insentif harusnya dari pagi. Lantas paginya kita ngapain kalau narik nggak dapat apa-apa? Itu loh yang saya heran tuh. Kalau zaman dulu banget kan insentif dari pagi guys, dari pagi. Jadi kita yang narik pagi itu udah istilahnya udah nyicil ayam, udah plong lah, udah dapat poin. Tinggal kita sore finishing lah istilahnya gitu. Nah, kalau gini kan dari siang kan serasa kita narik pagi nggak dihargai. Itu perasaan saya aja sih. Karena saya terbiasa narik pagi guys, pagi sampai dengan sore. Nah, teman-teman yang narik siang ya malah beruntung toh. Pagi nganggur, bangun siang, jam 1 langsung narik, langsung jam poin insentif. Nggak adilnya di situ menurut saya. Ya kalau niat ngasih insentif ya harusnya yang pagi juga dikasih biar adil. Walaupun toh orderannya juga nggak ada. Ini nyalakan hemat pun orderannya sepi guys. Nyalakan hemat pun orderannya tetap landai. Jadi jangan dipikir hemat dinyalakan terus kenceng, itu enggak juga. Ini buktinya GrabCar tadi layanannya nyala semua. Ya, cuma manual bid semua saya ini. Kalau GrabCar saya nggak tahu ini masih ada suspend, tapi kayaknya suspendnya agak lama. Kalau dulu kan 4-5 ya. Kita nyortir 4, 5-nya suspend. Kemarin saya sempat pas hujan itu nyortir sampai 10 kali nggak suspend. Terus baru suspend. Jadi ngelewatin banyaknya berapa kali saya nggak ngitung. Tapi nggak seperti biasanya, ada perubahan. Jadi agak lebih panjang nafasnya untuk suspendnya. Kalau untuk GoCar sudah lost doll ini guys. Jadi kita sortir berapapun masih oke. Namun sampai H-1 hari ini orderan belum kenceng. Ini saya udah nyalakan sekitar 15 menit belum bunyi sama sekali guys. Nggak tahu harus di titik keramaian mungkin ya, kayak stasiun terminal itu mungkin baru bunyi. Karena saya walaupun tengah kota tapi kalau pergerakan mobilitas orangnya nggak ada ya memang nggak ada orderan guys. Jadi memang harus nyamperin ke stasiun. Tapi saya mikir nggak ada, stasiun juga udah banyak, lagian di sana parkirannya nggak memenuhi, nggak bakal bisa dapat parkiran. Dan musim-musim kayak gini juga rawan mesti macet daerah sana. Ya oleh karena itu saya tetap strateginya tetap jagani penumpang biasa aja, nggak peduli itu mau stasiun, terminal atau penumpang biasa, semuanya ambil. Karena fokus saya di H+-nya. H+-nya kita harus balas dendam. Kalau H-1, 2, 3 kayak gini itu masih landai. Dari lebaran tahun kemarin tuh masih landai. Mungkin Pak yang pertama kali ngerasain narik taksi online lebaran disangkanya H-7, H-3 itu rame. Enggak salah bro, H-7, H-3, H-2 itu masih sepi guys. Masih sepi. Bener ya, saya ngalamin kok. Bertahun-tahun, dari tahun ke tahun maksudnya, bulan puasa menjelang lebaran H-7, H-3 itu masih sepi guys. Ya ada 1-2, tapi akunnya nggak gacor. Gacor itu dalam artian bunyi terus tet. Nah itu enak kalau kita mau nyari orderan. Tapi kalau gini kan jedanya lama banget. Tet bunyi sekali, udah habis itu bunyinya nggak tahu berapa jam lagi. Nah itu nggak gacor. Memang gitu. Nah nanti malam pas takbiran itu bisa gacor guys.
Nah, terus besok hari H kalau mau narik gacor sebenarnya, agak siang itu gacor karena orang-orang pada butuh transportasi untuk mobilitas silaturahmi, atau udah ada yang arus balik ke stasiun terminal bandara sudah ada. Dan yang jelas itu H plus, nanti H plus 1, 2, 3 dan seterusnya itu pasti udah normal lagi. Harapan saya moga-moga gacor, tet 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 tet, tet, kenceng-kenceng kayak musim hujan tuh loh guys orderannya, dan aja lonjakan. Nah asiknya kalau gitu nyari lonjakan teman-teman, karena apa? Lonjakan itu pengantarannya deket tapi tarifnya mahal ya. Saya lebih seneng istilahnya jagani lonjakan, karena pengantarannya itu deket tapi tarifnya naik, daripada pengantaran jauh tarif mahal. Itu sama aja karena kilometer kan panjang. Mendingan kilometernya pendek tapi tarifnya naik, itu lonjakan. Harus tahu spot-spotnya dan harus tahu jam-jamnya, biasanya ya seperti itu. Nah jadi ini saya masih nungguin jam 9.25 ini guys, belum bunyi sama sekali. Mungkin saya nggak akan videokan ngevlognya ngetripnya ya karena masih sepi. Tapi kebanyakan kalau seperti ini tuh biasanya sekali bunyi tuh lumayan argonya ya, 30 ribuan ke atas. Jadi sekali bunyi tet gitu masuk gitu. Jadi bukan tet 10 ribu, nggak biasanya sih. Oke, jadi gitu aja beritanya teman-teman. Nanti kita sambung lagi vlognya besok. Kalau udah normal kita bikin lagi ngevlog ngetrip untuk tripnya ya. Jadi saya juga kangen nih bikin trip-trip yang apa namanya, bikin vlog yang ngetrip gitu. Tet dapat penumpang, tet dapat tet terlantar, terdampar di sana, tet terdampar di Magelang, tet terdampar di bandara, tet terdampar di Candi Borobudur. Nah, saya seneng kayak gitu. Daripada akhir-akhir ini sebulan ini aduh orderannya bener-bener lesu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Selamat bermudik-mudik ria, selamat berlebaran bagi teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Kita semoga dalam keadaan sehat walafiat. Besok bisa narik lagi dengan semangat. Semoga keadaan semakin membaik. Terima kasih matur nuwun. Apalagi ya, jaga kesehatan, salam buat keluarga. Sekali lagi selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Begitulah kura-kura super taksi online mantap.